Berkumpul pada acara debating pada hari ini, perkenalkan saya Dinova Mas Susli yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Isu etika batas humor politik pada Mim Bahlil itu menjadikan sebuah tema yang sangat baik untuk kali ini karena meme ini banyak berseliweran di media sosial. Di era digital saat ini, meme telah menjadi salah satu sarana komunikasi politik yang paling populer dan cepat menyebar di masyarakat. Meme sering digunakan sebagai bentuk kritik yang ringan, satir, dan mudah dipahami oleh publik. Namun, fenomena Mim Bahlil muncul perdebatan penting mengenai batas etika dan humor politik. Apakah meme tersebut merupakan bentuk kebebasan berekspresi dan kritik terhadap pejabat publik, atau justru telah melampaui batas dan menjadikan individu sebagai objek ejekan yang merendahkan martabat? Oleh karena itu, debat ini menjadi relevan untuk membahas sejauh mana humor politik dapat dibenarkan tanpa merusak etika, kualitas demokrasi, dan budaya komunikasi di ruang publik. Untuk kali ini ada tim pro dan tim kontra. Dari tim pro dipersilakan untuk perkenalkan diri. Saya dari Mas Kuku atau biasa dipanggil Diku. Saya dari tim pro. Untuk tim kontra dipersilakan. Halo, ada saya Ines Paradrama dari tim kontra. Dan saya Asraf Zaki atau biasa dipanggil Asraf. Nah, untuk pertanyaan pertama, untuk membuka sesi tanya-tanya dan debating ini, jika meme dibatasi, apakah masyarakat masih bebas menyampaikan pendapat? Silakan. Oke, di sini saya satu ya. Jika meme dibatasi, apakah masyarakat masih bisa bebas menyampaikan pendapat? Jadi menurut saya masih bisa ya, karena penyampaian pendapat itu nggak harus lewat meme aja, bisa lewat tulisan, bisa lewat gambar atau secara langsung mungkin. Jadi menurut saya masih bisa menyampaikan pendapat dengan cara lain. Nah terus menurut saya juga kebebasan berpendapat itu bukan berarti sebebas-bebasnya, tetap harus ada batasannya. Karena menurut saya kalau yang Bahlil itu menurut saya udah ini ya berlebihan. Jadi tetap ada harus batasannya seperti yang diatur dalam pasal 28J dan juga 145 di mana kita boleh berpendapat tapi harus tetap menjaga hak orang lain juga. Oke. Dari tim kontra atau ini ada pendapat lain atau setuju? Oke. Saya ada pendapat kembali ke pertanyaan apakah masyarakat masih bebas menyampaikan pendapat. Menurut saya pembatasan ini justru memberikan potensi untuk mengurangi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Karena meme juga merupakan salah satu bentuk kekerasan di era digital saat ini. Undang-undang juga sudah mengatur di mana Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 3 itu mengatakan bahwasannya setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Meme juga merupakan salah satu media komunikasi modern, bukan sekedar hiburan. Kemudian juga membatasi meme berarti membatasi cara masyarakat berbicara lewat media sosial. Iya begitu. Tapi bukankah pejabat publik harus siap dikritik, termasuk lewat meme dan candaan? Dari tim pro atau tim kontra? Oke, ini saya ingin menyampaikan sampean kalau untuk dikritik itu tuh yang terjadi pada kasus ini adalah pelapor ini menganggap meme seperti yang berseliweran di media sosial itu mengandung kalimat-kalimat yang bernada penghinaan. Nah, oleh karena itu dengan bernada penghinaan tersebut itu tuh memenuhi kriteria untuk unsur pidana dalam Undang-Undang 27, pasal 27 Undang-Undang ITE dan pasal 310 KUHP. Oleh karena itu, dengan adanya meme tersebut tersedia media-media lain bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik ataupun saran. Sebenarnya meme-nya tidak salah, cuma unsur-unsur di dalamnya itu yang menyinggung satu pihak tertentu untuk menjadikan itu menjadi bahan candaan yang terlalu berlebihan. Oke, interupsi, boleh kami Boleh, menyanggah? boleh. Silakan. Kami dari tim kontra izin menyanggah mengenai pejabat publik itu harus siap dikritik. Menurut kita, karena kita tim kontra, yang dimana pejabat publik itu sendiri wajib siap menerima kritikan, termasuk kritik dalam bentuk satir, meme dan candaan. Karena kembali lagi ada pembalutnya di pasal Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2 yang dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu sendiri kalau alasan lebih logis dan signifikannya,
mau nggak mau pejabat publik itu sendiri harus memiliki daya tahan yang lebih kuat dan lebih tahan banting terhadap kritik ataupun masukan dari masyarakat, mau dibalut candaan ataupun sedikit sarkas, karena sejauh ini kita mau sehalus apapun juga banyak nggak didengar gitu. Mungkin ada keluh kesah dari masyarakat gitu. Kalau kami dari tim kontra mungkin seperti itu. Saya interupsi juga menjawab. Kalau semisal Mbak tadi menyebutkan bahwa itu menjadi meme, satir atau candaan, konteks yang bercanda itu Mbak, bahwa target yang dituju itu tidak merasa dia ibaratnya kalau bahasa sekarang adalah baper dengan candaan tersebut. Betul. Nah, kasus yang terjadi di sini bahwa candaan tersebut itu sudah membawa ke ranah keluarganya dia, udah ranah ke fisik. Nah, oleh karena itu mengandung unsur hinaan di dalamnya Mbak. Salah satunya itu jadi tidak bercanda. Oleh karena itu jelas itu dapat memasuki pidana kalau ada sudah bukan unsur pure candaan lagi, udah ada hinaannya di dalamnya. Nah. Oke, baik, nanti ada pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Di keep dulu ya. Menurut kalian nih, apakah etis menjadikan pejabat publik sebagai bahan lelucon tanpa melihat konteks pertanyaannya? Silakan tim pro atau tim kontra dulu. Mungkin dari awal dulu saya kayak. Jadi kalau menurut saya nggak etis ya, karena misalkan kita lagi ada pembicaraan terus kita mengambil gambar yang cuman pas di tengah-tengahnya itu kan bisa jadi kayak apa ya, fitnah kan jatuhnya, karena kita nggak tahu tuh keseluruhan videonya apa, terus kita cuma ngambil bagian tengahnya aja, itu bisa menjadi berita bohong gitu. Nah, saya izin menambahkan Silakan. Sebelumnya untuk pemirsa ketahui ya bahwa KBBI itu menempatkan bahwa meme adalah cuplikan gambar dari acara televisi, film dan sebagainya atau gambar-gambar buatan sendiri yang dimodifikasi dengan menambahkan kata-kata atau tulisan-tulisan untuk tujuan melucu dan menghibur. Oleh karena itu, kalau konteksnya masih arah meme-nya ke sana, itu nggak apa-apa. Sedangkan yang kita berdebatkan saat ini adalah meme tersebut sudah menjadi melenceng ranahnya, udah masuk ke ranah penghinaan dan membawa mencacati fisik. Okay. Ada jawaban dari tim? Mungkin ya kalau misalkan dikatakan masih etis atau enggak, sebenarnya pendapat kami masih dapat dinilai sebagai etis sih, sebagai bentuk kritik sosial selama tidak mengandung fitnah seperti yang dikatakan saudara tadi. Adapun juga MK telah mengeluarkan putusan nomor 013/022/PUU garis datar 1 IV garis datar 2006. Kritik terhadap pejabat publik termasuk yang bersifat satir merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Meme dan lelucon politik adalah alat kritik simbolik, bukan laporan untuk akademik seperti Ya, itu. mungkin ada tambahan sedikit. Silakan. Oke, izin menjawab. Kembali lagi perihal meme itu sendiri, asal tidak ada mengandung fitnah, sara ataupun lain sebagainya yang pencemaran ya. Sejauh ini perihal meme Pak Bahlil ini sendiri yang lagi rame kita perdebatkan, itu rata-rata tidak sepenuhnya, walaupun ada hal yang memang menyimpang, tapi rata-rata mereka itu memang sudah muak dan ada beberapa sakit hati dari omongan Pak Bahlil sendiri. Seperti ketika beliau sedang ada seminar di muka umum ataupun ada seminar besar mau di era digital ini kan udah gampang banget menyebar. Betul, ya. betul, Karena kalau di istana lagi ada seminar itu juga cepat banget, ada live reportnya. Terkadang ada beberapa kalimat-kalimat beliau ini yang menurut saya, karena saya juga netizen ya, jadi saya juga menyimak kasusnya apa saja, dan menurut saya ada beberapa sampel-sampel media sosial yang kurang logis gitu dengan apa yang beliau lontarkan gitu. Interupsi, Silakan. dengan yang Mbak bilang bahwa Mbak Ines bilang itu sampel-sampel di media sosial tidak logis dengan katakan ucapan yang Pak Bahlil ini sebutkan. Bagaimana kalau seperti ini Mbak? Meme yang Mbak lihat yang dan sering bertebaran itu adalah soal seperti wudhu pakai bensin dan melempar jumroh dengan batu bara bernada penghinaan. Nah, itu kan yang sering terjadi. Meme kan konteksnya bercanda. Tapi kalau yang Mbak untuk bilang soal kayak materi yang beliau sampaikan, itu menurut saya jarang dijadikan meme. Jujur itu tuh masuknya itu karena bahwa orang itu mengkritik dari pidato atau pendapat-pendapat yang dia sampaikan, bukan keluarnya konteksnya di luar dari meme itu.
Oke, interupsi. Silahkan. Mungkin dari Mas sendiri kurang melebar luas untuk pengetahuan yang ada di pidato yang resmi ya Mas ya. Karena kalau menurut saya kayak di Threads ataupun di X ataupun di TikTok itu banyak juga sih perihal yang Pak Bahlil sampaikan. Jadi bukan hanya tentang meme yang terlalu mengandung unsur sara dan menjatuhkan Pak Bahlil. Mungkin begitu ya. Pak Interupsi juga. Oke, baik, mungkin ini udah di penghujung acara. Demikian mungkin rangkaian acara dari debat ini yang telah kita ikuti bersama-sama. Terima kasih juga kepada tim pro sama tim kontra dan peserta lainnya. Saya selaku moderator mohon maaf nih apabila acaranya berhenti karena waktu kita udah melewati batas karena ada sesi-sesi selanjutnya. Mungkin apabila ada kekurangan selama acara berlangsung, semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua karena pendapat-pendapat dari kalian sangat berkesan bagi pemirsa dan saya juga. Semoga acara ini membawa manfaat kepada pemirsa juga dan kepada yang lainnya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Mungkin silakan dadah-dadah atau ucapan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bye.